warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak serta bunda-bunda yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi jelang siang hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa mengesampingkan keberadaan Bapak, pada pagi hari ini saya kemarin menyodorkan tema relevansi perjuangan Ibu Kartini dengan ibadah Ramadan. Tidak hanya ibadah puasa, tapi Ramadan. Kalau ibadah puasa ya puasa doang, puasa tok. Tapi kalau Ramadan itu ya ada tarawihnya, ya ada sahurnya. Karena kalau puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid kita jarang sekali memprioritaskan sahur. Tapi kalau Ramadan kita sahur. Sahur itu makan yang ibadah, makan yang berpahala. Sehingga bukan masalah apa yang kita makan, tapi bangun kita yang rodok susah itu loh, yang pakai rekoso itu loh, itu yang bernilai ibadah. Ada iktikaf kita, ada baca Quran kita, itu nilai-nilai ketika kita menegakkan ibadah Ramadan. Makanya ketika biasa dibacakan sunnah, barang siapa man soma Ramadana, banyak kiai ustadz yang membacanya menjadi mangkoma Ramadana. Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa diampuni dosane, aku enak men gitu. Tapi kalau mangkoma, siapa yang mendirikan. Nah, tegaknya puasa itu kalau didirikan dengan tegak. Dia puasa 30 tapi belas atau terawih. Dia puasa 30 tapi belas tidak pernah tilawah Quran. Puasa 30 enggak iktikaf sama sekali. Ini posone oke, tapi enggak tegak. Jadi kalau berdiri ya meyek-meyek gitu ya, gampang tumbang. Nah, ini di sini, Bunda. Relevansi perjuangan Kartini dengan ibadah Ramadan. Perjuangan Kartini itu yang pertama adalah menuntut emansipasi, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bu Kartini sangat tahu diri. Beliau tidak menuntut persamaan dalam pembagian warisan. Beliau tidak menuntut persamaan dalam menjadi imam sholat. Sehingga dari dulu sampai sekarang ketika kita berjamaah, jamaahnya laki dan perempuan, yang imami laki-laki, gak ada seorang pun perempuan yang protes pengen jadi imam. Bu Kartini tidak menuntut poliandri, walaupun beliau sesungguhnya tidak setuju dengan poligami. Beliau tidak mau dipoligami, walaupun menjadi korban dari perilaku poligami. Kartini kan sudah istri kesekian, punya. Aku gelem dinikahi oleh siapa? Bupati Rembang. Neng satu permintaanku, jangan menikah lagi setelah dengan diriku. Nah, berarti beliau ini tidak mau dipoligami, walaupun termasuk salah satu korban perilaku poligami. Saya mulai dari yang pertama.
menuntut persamaan hak. Emansipasi menuntut dihargai, tidak sekedar laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Dalam apa? Dalam kapasitas-kapasitas sebagai perempuan, tidak melanggar kodratnya. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Sebaik-baik perempuan, sholat tarawih itu di rumah. Kemudian ada diskusi, bagaimana dengan nilai 27? Apa hadis yang diungkapkan? Hadisnya sahih, bahwa sholat sunnah perempuan diutamakan di rumah. Hadisnya sahih. Tapi ketika Rasul ngendika bahwa yang wajib ke masjid itu pria, sedangkan perempuan tidak wajib ke masjid, diemel-emeli. Tetapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Jadi ketika kita ke masjid juga tidak melakukan pelanggaran. Kita ke masjid juga tidak melakukan larangan, karena perempuan ki ora wajib neng masjid. Neng nek dheweke arep neng masjid jangan dilarang. Jangan dilarang. Pakai apa? Hadis ini sifatnya kondisional. Ketika keamanan tidak terjamin dengan kalimat yang rodok manis, jaminan keamanan tidak ada untuk perempuan ke masjid, maka lebih baik tidak ke masjid. Rumahnya seberang jalan, mau kesininya kendaraan padat, kredit setiap saat, nggak ono konconi. Kalau berangkat siang padat, sore padat, bengi ono jambret. Ini saya gawe-gawe saking alasannya biar lebih baik nggak usah ke masjid. Kalau wanita ini ke masjid menimbulkan fitnah dan melanggar syariat, lebih baik ya nggak usah ke masjid. Bagaimana menimbulkan fitnah? Tuh, neng masjid kan lagi dekat dengan muazzinnya, kan lagi dekat dengan imamnya, makanya sergap ke masjid. Nggak usah ke masjid, karena kehadiranmu ke masjid menimbulkan fitnah. Dia menyalahi syariat, bersolek berlebihan, memakai wewangian yang tidak sekedar menghilangkan bau asam, tetapi memang ingin dicium wangi. Padahal hadisnya, jika ada laki-laki duduk, kemudian perempuan lewat, sampai laki-laki itu menoleh gara-gara mencium bau wanginya, maka perempuan ini tidak mencium bau surga. Jadi kalau kita pakai minyak wangi, Bu, saya umpamakan begini, kalau aku tidak bisa berbuat baik, tapi juga jangan berbuat buruk, sedeng. Nek aku raiso dadi wong apik, ojo dadi wong elek. Artinya apa? Sedang. Nah, pakai minyak wangi itu kayak gitu. Ra perlu nggondo wangi ning ngilangke rasa kecut. Nah, kondisi yang seperti ini, orang ini tidak perlu terus memakai wewangian sampai sak masjid nggondo kabeh. Enggak. Dia boleh memakai hanya untuk menghilangkan bau kecutnya, bau asemnya, bukan untuk dicium bau wanginya. Paham ya? Ini diperjuangkan emansipasi. Maka hubungannya dengan ibadah Ramadan, kita berjuang untuk lolos bisa ikut tarawih. Jadi ngeyel enggak, istihadnya enggak ngeyel. Karena kita harus jujur bahwa jamaah itu banyak perempuan. Tempat saya, Bu, kakungnya 4 sok, putrinya 4 sok tambah belakang. Loh, kenapa kok bisa banyak perempuan? Laki-lakinya males? Enggak, karena janda lebih banyak daripada orang berpasangan. Ini jujur.
satu baris itu kita ketawa kok, ya. Jiro lu Patmo 11 randu bojo kabeh. Ini meninggal COVID, ini meninggal karena ini. Jadi jejer itu. Terus malah dia cerita, Bu, aku ki ngitung sa RT iki, ternyata yang single parent itu sekian ya. Jadi kalau masjid banyak perempuan, jangan negatif thinking. Masjid banyak perempuan karena laki-laki malas, jangan sok sergap. Enggak. Kenapa di masjid banyak perempuan? Karena sunnahnya memang suatu saat nanti penduduk itu banyak perempuan. Karena apa? Korban perang. Suami perang jadi korban, meninggal ke istri, anak yang jumlah ini. Atau tidak bisa begitu, karena kerja keras dan tanggung jawabnya lebih banyak. Dalam rumah tangga itu banyak yang meninggalnya laki-laki dulu. Padahal perempuan, kalau perjuangan Bu Kartini itu menuntut persamaan hak, ini boleh dituntut. Kenapa boleh dituntut? Satu, kita berpedoman hadisnya kondisional tadi. Ketika tidak aman, lebih baik di rumah. Nek aman tidak dilarang. Makanya Rasul ngendika, nek perempuan pengen neng masjid jangan dilarang. Berarti kita tidak melakukan pelanggaran. Kapan perempuan boleh ke masjid? Tadi kan saya sudah matur yang sebagian, asal tidak pakai ini, tidak ini. Ada alasan perempuan pilih ke masjid. Pertama, di masjid ada nilai motivasi. Kalau menimbulkan hirah atau semangat bagi kita. Sholat ning omah iki memeng aku. Ora ono koncone. Tapi aku ning masjid lebih semangat. Datanglah ke masjid. Contoh yang paling konkret, mohon maaf, ini paling saya, penjenengan yo beda-beda tipis. Kalau sholat di masjid Bunda, habis duhur kita ba'diyah duhur, habis maghrib kita ba'diyah maghrib. Kalau duhur tadi ada qobliyah, ada ba'diyah, tapi anggap aja kita telat, ya telat gitu. Habis isya kita ba'diyah isya. Ini jarang dilakukan kalau sholat di rumah. Habis duhur kelingan asa-asaan. Habis maghrib nggak tahu HP bunyi. Habis ini. Tapi ketika kita ke masjid nggak bawa HP, nggak bawa asa-asaan, nggak bawa apa. Ternyata salam sholat maghrib, subhanallah, alhamdulillah komplit dikir. Habis itu belum batal, kita masih bisa menegakkan 2 rakaat sholat ba'diyah. Ini menunjukkan bahwa giroh dan semangat kita sholat di masjid tambah. Kembali, tidak negatif thinking. Kalau negatif thinking, kui riak, kui nek neng omah ra gelem sholat sunnah kok nek neng. Kenapa kita ngotori diri kita riak? Ngotori suudon. Ya kalau dia riak. Kalau dia betul-betul tidak riak, kita sudah memberi nilai riak kui nek neng omah ra sunnah kok nek neng masjid sunnah. Sing dosa siapa nanti? Kita yang suudon. Maka saya matur, kita husnudzon saja. Husnudzonnya ternyata neng masjid kui semangat, ada nilai, ada giroh yang membangkitkan semangat. Pahalanya lebih banyak. Teko uncluk-uncluk tahiyatul masjid, itu enggak ada tahiyatul kamar. Jadi kalau sholat di kamar enggak ada itu. Ini 1. 2, masih lama. Saya sholat qobliyah, ternyata masih sekian detik. Aku ingat hadis yang pernah saya sampaikan. Di antara doa mustajab adalah antara adzan dan iqamah. Maka di antara adzan dan iqamah aku pakai untuk
berdoa. Masya Allah, baru sedikit ini sudah punya 3 kelebihan loh kita ke masjid. Kita ke masjid, nilai motivasi. Yang kedua, ada nilai edukasi, pendidikan. Apa pendidikannya, Bunda? Pertama, di saat Ramadan kita dilarang tarawih. Bagaimana kita tambah ilmu? Wong di dalam tarawih ada kuliah, kultum. Terkadang dengan kultum, Masya Allah, ini belum pernah diterangkan, aku jadi ngerti. Masya Allah, isinya yang itu tadi pas banget dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Coba mau ramangkat, orang ngerti kan? Sama, saya kadang-kadang sholat gitu, dengeri yang kuliah subuh siapa, kuliah tarawih siapa, oh iya ya, gitu ya, aku nggak ngerti loh. Kalau sholat itu dampaknya ini, kalau berbuat ini dampaknya ini. Ternyata itu saya peroleh dari kuliah subuh atau kultum di saat isya. Jadi pergi ke masjid ada nilai edukasi. Terus motivasi, edukasi, ada lagi. Nilai apa, Bunda? Memperbanyak perbendaharaan surat pendek. Ini termasuk edukasi sebenarnya. Misal, saya baca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apa ya? Ora hafal. Tiba-tiba kita sholat ke masjid. Maghrib. Nek maghrib itu suratnya kan panjang-panjang. Imamnya baca Al-Qari'ah, aku krungu. Dilalah nanti berangkat tarawih, dari 11 rakaat Al-Qari'ah termasuk pilihan. Dari hanya hitungan 1,5 jam kita sudah dengar Al-Qari'ah 2 kali dengan bacaan yang benar. Lah kalau tarawih seminggu wae wis dadi apal berapa surat? Ini dari perbendaharaan surat. Belum bagusnya bacaan. Oh iya, aku kemarin bacanya ini panjang, ternyata yang betul pendek. Oh iya ya, Maliki Yaumiddin itu panjang. Oh iya ya, Maliki Nas itu pendek. Karena aku Jawa, kemarin kalau baca Maliki Nas, padahal aturan Malikin Nas. Yang mana panjang apa? Maliki Yaumiddin. Kan gitu. Karena nggak pernah ke masjid, orang tahu krungu, nggak ngerti. Begitu ke masjid, Al-Fatihah 11 rakaat dibaca ping 11. Dengeri. Oh iya, Maliki Yaumiddin panjang. Nah, karena ambilnya surat pendek-pendek, karena ini imam favorit. Imam favorit kan suratnya pendek-pendek ya. Begitu habis Al-Fatihah baca Anas, ketemulah oh Maliki Yaumiddin beda karo Maliki Nas. Ini mana ruginya kita jamaah kok raito? Sedih kan? Belum lagi motivasinya juga 2. Motivasi kemana? Kalau saya wis tuwa, ayo ke masjid. Oma mau ke masjid, ayo ke masjid. Uti juga mau ke masjid, ayo ke masjid. Jadi simbok-simbok ini bisa membawa anak putune untuk cinta masjid. Yang telaten ngejak itu bapak atau ibu? Ibu. Sing disegeni bapak. Yang lebih wibawa bapak, ning nek ngerayu sing berhasil ibu. Betul, bapaknya malah nek mau gojek wae rasane masjid itu bapakne. Terus ibune jawab, nek anake dhewe ra entuk masjid, awake dhewe mati sing nggoni masjid sapa? Jangan usir cah cilik-cilik. Enggak perlu dilarang bawa anak, tapi ada tempat tertentu
untuk anak-anak, jadi tidak kita larang. Nah, salah satu kehebatan ibu tindak masjid bisa mendorong, memotivasi anak putu kita untuk ikut sobo masjid. Jika itu alasannya hasil pemikiran orang-orang soleh, hasil pemikiran para ahli ilmu, membolehkan perempuan untuk sholat di masjid, termasuk sholat tarawih. Rasul ngendika ojo dilarang selama kita tidak mencederai adab dan sebagainya. Tapi kalau ke masjidnya sudah neko-neko yang saya atur tadi, ya nggak boleh, nggak usah, di rumah insya Allah lebih afdal. Pirsa nggih? Ini yang termasuk dalam rangka emansipasi. Kenapa perempuan ndak etok neng masjid, wong laki-laki punya ini, bapak jadi imam, aku wis rameri, aku mau dadi makmum wis. Jadi emansipasinya yang dituntut itu tidak mutlak semua, masih pakai mikir mana yang boleh dan mana yang tidak. Ini yang pertama. Dua, ketika Ramadan kita giroh semangat baca Al-Quran, selain karena iming-iming harapan yang biasa bernilai sunnah, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dilipat gandakan. Memang sebenarnya baca Quran itu tadi dengan dikaki Bapak mudah-mudahan menjadi syafaat, dia akan datang kepada kita. Dua, yang satu saum kita, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, ringankan dosanya, karena dia telah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan untuk berbuat yang enggak yang menodai saumnya. Dia telah berkorban untuk itu. Yang kedua, Quran datang, ya Allah berikan syafaat, berikan ampunan kepadanya, karena dia telah menggunakan malamnya, mencegah tidurnya, menahan rasa ngantuknya untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran akan datang, minta pada Allah memberikan keringanan terhadap dosa kita. Maka di bulan Ramadan orang getol sekali, yang biasanya 1 juz itu seminggu dibaca 3 hari, yang biasanya 3 hari 1 hari pagi sampai sore. Tipnya 2 lembar setiap habis sholat. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Dalam rangka nuzul Quran, saya matur bagaimana seharusnya kita terhadap Al-Quran, mengimani, membaca, mentadaburi, melakukannya, melaksanakan. Nah, di sini saya ndongeng Bu Kartini. Bu Kartini itu satu ketika sedih banget. Sedih. Kesedihan Bu Kartini itu ditulis. Bu Kartini adalah sosok bocah yang tidak punya rasa takut terhadap penjajah. Dia tahu itu strategi Belanda. Quran kira itu diterjemahkan. Sebab kalau Quran itu diterjemahkan, maka dia akan tahu, orang-orang yang menerjemahkan ini, semangat jihad dan iming-iming Allah bagi orang yang jihad. Beberapa waktu yang lalu kita lihat kiriman YouTube atau apa, bagaimana sholat tarawihnya di Amerika, tarawihnya di Eropa. Maka waktu Pentagon itu hancur luluh, banyak sekali Quran itu dibekukan oleh presidennya. Kenapa dibekukan? Kalau sampai umat non baca terjemahan Quran, bisa jadi mereka jadi mu'alaf semua. Ya, Bu Kartini sedih. Bu Kartini nulis begini. Pertama, yakinlah nyonya
Ini surat Bu Kartini untuk Nyonya Van Kol, ditulis tahun 1902. Yakinlah Nyonya, kami akan tetap memeluk agama kami yang sekarang ini. Surat yang berbeda. Tuan Abendanon, penguasanya Tuan Abendanon. Pendek kata, usahakan zending itu, tetapi tidak dengan menasranikan bangsa kami. Bocah yang umurnya masih belasan itu bisa menolak agama beda. Budaya masukkan, kebiasaan masukkan, tapi jangan menasranikan bangsa kami. Itu kata Bu Kartini di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku itu mungkin sekarang dicari loh, dibekukan atau dibakar. Kenapa? Karena marah-marahi ini jihadnya. Oke, peringatan dari Kartini kita jihad, betul. Bu Kartini boncah bisa berkata seperti itu. Jangan nasranikan bangsa kami. Wis kowe iki nang kene apa-apa itu wis. Ning jangan ngutek-ngutek agamaku gitu. Itu boncah. Terus dalam membaca Al-Qur'an, Bu Kartini prihatin, Bunda. 6 Oktober 1899, Bu Kartini nulis untuk sahabatnya, Nona Yehandelar, Al-Quran itu terlalu suci, tiada boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini, di pribumi ini, tidak ada orang yang tahu bahasa Arab. Sedih toh? Quran itu diterjemahke, padahal wong sak Indonesia waktu itu ora ono sing iso basa Arab. Kira-kira nek ngrungokke ngaji mudeng mboten? Enggak mudeng. Bu Kartini melanjutkan tulisannya. Sekalipun tiada jadi orang soleh, kan boleh juga jadi orang yang baik hati. Bukan begitu, Stella? Bu Kartini itu yakin kalau kita baca Quran dan mudeng artinya, kepepete ra iso dadi wong soleh ki minimal dadi wong apik. Karena soleh dengan apik itu beda. Enggak usah muluk-muluk wis, ra iso dadi wong soleh. Tapi nek iso ngerti Quran, aku dadi wong apik. Tolong menolong oke. Karo tangga gemrapyak, wajahnya selalu berseri, ya. Lomo ra tau salat, ya apik ning ra soleh. Karena soleh itu memenuhi hak Allah dan hak makhluk Allah. Jadi kalau ada orang ngibadahi ra cetha ning karo sapa-sapa apik, itu enggak salah disebut orang baik. Dia yang mana? Yang itu, Bu, orangnya baik. Kalau tetangga kerepotan dibantu, kalau ini baik, walaupun ra tau salat. Tapi kalau soleh, orang itu hablu minallahnya bagus, hablu minanasnya juga bagus. Ini bedanya. Bu Kartini bilang nek ra iso soleh, paling ora dadi wong apik. Protes. Coba bayangkan, Bu. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. HP saya dilalah settingannya bahasa Inggris. Tak utek-utek Indonesia ra kena. Misalnya, saya mau ke Karangwaru, ramudeng, pakai map bahasa Inggris. Map ngakon ngiwa, aku minger nengen. Kira-kira apa yang terjadi? Nyasar lah, buntu, apesnya kecemplung kali, sama. Maka Bu Kartini berjuang. Apa perjuangan Bu Kartini? Waktu itu Bu Kartini masih di Jepara, masih bocah. Beliau matur bapaknya, Romo, izinkan saya ikut ngaji Quran. Do ra ono wong wedok ngaji.
Nggak ada pengajian perempuan, apalagi pengajian bunda-bunda cantik ini ora eneng. Sing eneng pengajian kuwi pendopo Kabupaten Demak, omahe Jepara. Jadi kalau cuma mana yang paling jauh di sini, sekiranya tidak lebih jauh dari Jepara Demak, mangkat Bu Kartini dengan pengawal, dengan kendaraan diterke ning Demak. Sampai di Demak, dia datang ke tempat taklim, semua laki-laki. Ditolaklah oleh pamannya yang Bupati Demak. Nduk, ora ono wong wedok ngaji. Paman kula kan pengen pinter. Ya wis, mlebu kono, rungokno ning duren lawang. Jadi sini pengajian laki-laki semua, Bu Kartini suruh ndelik. Kana ndelik. Karena semangat berjuangnya tinggi. Apa Bu? Ternyata Kiai Haji Soleh Darot atau Kiai Haji Soleh As-Samaroni, kiainya itu sedang menafsirkan surat Al-Fatihah. Maka ketika lomba Kartini miru jare, saya nggak setuju. Lomba Kartini anak miru jare, emang Bu Kartini miru jare? Bu Kartini itu Raden Ayu, duwe dayang-dayang pongkeh, nek arep jarikan wis eneng sing nyepake. Mosok Bu Kartini kok sekedar miru jare? Bu Kartini itu tafsir Al-Fatihah. Yuk, ini perjuangan nulis surat Kartini. Idenya dari Kartini, tapi kita kemas dengan bahasa sendiri. Ayo coba. Itu cemerlang karena Bu Kartini ini perempuan cerdas loh, bukan perempuan sekedar miru jare. Ini melestarikan budaya. Lah iya, tapi peringatan Kartini ini kira tau miru jare. Secara logika saja, masuk Raden Roro miru dhewe, dia mau mandi ya wis dicepake. Iya kan? Ini logika cerdas kita seperti itu. Oke. Bu Kartini di belakang layar. Kiai Haji Soleh As-Samaroni menerjemahkan Al-Fatihah dengan tafsirnya, Bu. Begitu pengajian bubar, Bu Kartini nangis sejadi-jadinya di depan Ustati. Ada penyesalan, ada takjub, ada marah. Pertama takjub, ternyata isinya surat Al-Fatihah itu kayak gitu. Yang 7 ayat diulang-ulang itu mengcover Al-Quran, maka namanya Induk Umul Kitab. Takjub itu heran positif, gumun positif, takjub. Marah. Kenapa marah? Kenapa baru sekarang aku diberi kesempatan untuk dengerin? Andai itu dulu-dulu aku sudah cerdas. Marah, Bu. Nangis. Kenapa dia nangis? Piye carane iso dadi murid? Mau ngaji satu saja Jepara Demak. Terus beranikan diri matur Kiai Haji Soleh Darot, izinkan saya jadi murid guru. Dijawab, "Nduk, ora ono muridku sing wedok. Pokoknya perempuan itu wis ora ono kabeh. Gak ada murid perempuan. Nanging kula kepengin guru, saya kepengin nglakoni agama dengan benar." Terus dijanjeni Kiai Haji Soleh Darot, aku arep kundur neng Semarang. Karena rumahnya Semarang. Nanti setiap aku selesai nulis tafsir Quran, aku utusan kurir untuk datang ke Jepara mengantarkan tulisan itu. Langsung Soleh Darot bikin tulisan. Dapat berapa ayat? Pengumuman. Di antara murid-muridku ada yang rumahnya Jepara, ada yang mau ke Jepara, titip kayak no Kartini. Nanti kalau Kartini di Jepara pas ada orang mau ke Semarang, bisakah mampir di rumah Kiai Haji Soleh Darot?
menanyakan adakah yang bisa aku baca. Terus Bu, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 13, memasuki juz 14 Kartini wafat. Jadi Bu Kartini itu muslimah sejati. Beliau paham dengan Quran tapi hanya sampai juz 13-14 awal. Bu Kartini meninggal. Ya, inilah sosok Bu Kartini. Karena itu Bu, relevansinya dengan giroh baca Quran. Yuk kita baca Quran sak terjemahan itu. Walaupun hanya berapa ayat, syukur masih sempat ditafsir. Kalau tidak, bacanya terjemah agak pelan supaya bisa dimengerti. Untuk tutupnya, sebelum mungkin nanti ada tanya jawab, sekarang itu kan marak rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu marak. Tapi ada satu gebrakan di daerah Purwomartani, Tajem. Ceritanya hari Rabu kemarin saya ngisi buka bersama Ikatan Istri Pimpinan BUMN DIY. Terus salah satu jajaran pimpinan itu mendirikan rumah tadabbur Quran. Jadi bukan rumah tahfidz, rumah tadabbur Quran. Santrinya ibu-ibu, sepuh-sepuh. Tanggal 18 hari ini, nanti ini khataman dan tadabbur. Dilonceng beberapa waktu yang lalu oleh Ustadz Bahtiar Nasib. Nah, program di sana bukan hafalan. Satu hari hanya baca 10 ayat. Terus dibaca terjemahannya, terus ditadaburi, terus dilakoni. Yang belum bisa, tidak bisa munda ayat 11. Jadi kalau gini, wal asri tadaburi, kata mau berapa ayat? Lah kok sesok telat, berarti lo bisa melakoni wal asri. Gitu loh. Dalam Quran itu dia bilang walaili demi waktu malam, wasam si wadduha demi waktu duha, wal asr demi waktu asar. Berapa kali Allah ngendika pentingnya waktu? Kok kita tidak menghargai waktu? Sesuk raiso munggah neng ayat 11. Bagi yang ini naik tetap seperti hafidz Quran. Jadi 2 ayat apal sesuk munda, sing ngerung apal baleni. Ini begitu Bu, luar biasa. Saya diundang tapi nggak bisa nanti sore karena saya sudah ada kesanggupan ngisi buka bersama di suatu tempat, ya, rumah tadabbur Quran. Kalau kita mau memperingati Hari Kartini sekaligus menyambung ibadah Ramadan, mulai saiki ayo ganti, ya. Baca Quran itu targetnya bukan juz, tapi targetnya paham terus ngelakoni. Kenapa? Karena banyak orang bisa baca Quran bahkan apal ning ra iso nglakoni. Baca Quran pinter, swara merdu, apal peliter aja mak. Nah kuwi jenenge ora nglakoni wong ning Quran ya ana wong kon lomo. Ada anak hafidz Quran, ibune bangga, ternyata wani karo wong tua. Itu namanya orang nglakoni. Nah, rumah tadabbur itu punya obsesi nglakoni Quran. Kapan-kapan nyantri raketang sedina tok. Saya coba komunikasi, misalnya mau ikut kajian sekali aja ya, coba pasti boleh kok. Coba kita dapat berapa ayat? Oh 5, apa 5? Terus ditadaburi, neng omah dibaleni, terus dilakoni. Wah luar biasa. Itu Bunda diantaranya relevansi perjuangan Ibu Kartini dengan ini. Yang tidak kalah penting bocoran, Kiai Haji Soleh Darod punya murid banyak, tapi yang 3 menjadi putra bangsa. 1 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur,
pendiri Nahdlatul Ulama. Murid kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan Darwis, Muhammad Darwis, pendiri Muhammadiyah. Pahlawan ini. Yang ketiga Bukartini. Jadi asli nih pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu tunggal guru. Kok dadi beda? Sing siji le poso Setu, sing siji Ahad. Saya pernah jadi guru, bukunya sama, materinya sama, bareng ujian muridnya siji entuk 7, siji 8, siji 9, siji 4. Karena pemahamannya berbeda. Biarkan, yang penting Tuhan kita sama-sama Allah, kitab kita sama-sama Quran, Nabi kita sama-sama Muhammad, kiblat kita sama-sama Ka'bah. Mari kita hidup damai. Monggo silakan bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Bunda, kita biasa sedekah rutin atau ke saudara? Saya jawab ke saudara. Karena apa? Sedekah yang pertama mestinya ke saudara dari awal. Ya, sedekah itu ke keluarga yang ada kaitan dengan keluarga, betul-betul membutuhkan. Sedekah beda dengan angpau. Jangan diniatkan gini, iki anaknya adikku padahal kaya raya, iki dihitung sedekah. Jangan, itu dihitung tondo trisno misalnya ya. Tapi bisa bernilai sedekah, karena sedekah beda dengan yakat. Kalau yakat harus sesuai dengan siapa yang berhak menerima yakat. Tapi kalau sedekah siapapun, maka takjil itu masuk golongan sedekah. Kan yang makan tidak harus orang miskin, siapapun bisa makan di situ. Ini beda kalau nih. Terus bagaimana dengan yang rutin? Kalau itu masih bisa disisihkan sedikit, berikan sedikit. Tapi kalau tidak, transparan. Contoh, aku biasanya ngewenehi cah dulu jiro 45111 gitu. Rutin karena memang anak wong randuwe gue iki. Tapi sedulurku sangat membutuhkan. Ya sudah, seket, sing 250 nggo sedulur. Ini cara paling bijak. Ning nek ra kena didom, ya nggak usah didom. Mungkin kita bisa sedekah dengan yang lain. Karena Rasul menceritakan masak diokai kuwae iso dikeke. Ya sudah, hari ini aku ra iso nggo nempur nggo apa, tak ngengehke seliter dimasak ning ngedom berupa mateng. Kalau matengan lebih sedikit, tapi utamakan keluarga, apalagi kalau keluarga itu memang betul-betul sangat membutuhkan. Nyambung pertanyaan, malah yang nyambung saya. Beberapa waktu yang lalu viral, sedekahnya orang punya hutang itu haram. Orang yang punya hutang bersedekah hukumnya haram. Jadi nggak usah bersedekah. Banyak yang nanya ke saya jawab, utangnya nggo apa sih? Kalau dia orang terlilit hutang dalam arti maem sesok we maem apa orang ngerti, ya nggak usah sedekah. Dia utangnya banyak, engko ki anake maem we apa ora ngerti, nggak usah sedekah. Walaupun Allah ngendika alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra, dalam keadaan sempit pun kita bersedekah. Nganggo apa? Senyum, karena kita sempit. Tapi nek utange kuwi ketoke saiki ra eneng wong rande utang, terus ra sedekah ya repot. Yang punya toko banyak aja utangnya oke, karena dagangan datang hari ini le bayar sesok. Apa terus ra sedekah? Saya contohkan Unilever misalnya, teko ngedropi odol, ngedropi ini kan mungkin kapan dia datang lagi bayar yang laku. Sistemnya mungkin gitu. Ini kan pemilik toko juga punya utang ya. Atau ngetren aku nek ora utang ra iso ndek omah.
utange nggo omah. Begitu omah lunas, diutang meneh nggo mobil, wis omah ndek mobil. Begitu mobil sudah dibeli, omah dibeli, anakku telu kok omahe siji, tak utang meneh nggo anake. Lah kapan nimu sedekah nek wong duwe utang ra entuk sedekah? Saya bilang, lihat utangnya buat apa? Jangan digebyah uyah, punya utang nggak boleh sedekah. Nggak ada. Jadi boleh sedekah. Lihat utangnya, ya, kepentingannya untuk apa? Cukup. Ibu nek bisa diporo ra iso ya wis, ning transparan. Ya, nek arep dialihke, jangan membuat mereka nunggu-nunggu ning ora metu. Jangan membuat mereka kecilik, sudah moro ora dikei. Mending transparan ya, kalau kita alihkan. Yang lain? Nggih. Dan saya mau menanyakan masalah sholat suruh. Ya. Jadi kalau sepengetahuan saya, kalau sholat subuh tinggal di masjid itu sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Nah ini ada kasus. Jadi di masjid kami kan mengadakan tadarus setelah sholat subuh. Kemudian ada jamaah yang sholat subuhnya itu di masjid lain, katakanlah di masjid Istiqomah gitu ya. Kemudian tadarusnya di masjid Istiqomah ini. Nah beliau ini kan sudah keluar dari masjid yang beliau subuh ya. Nah beliaunya ini sholat subuh, apakah boleh seperti ini? Gini Bu, saya tegasin ya, untuk ibadah mahdhah wajib atau ibadah ghairul mahdhah, kalau itu disebut ibadah, jangan bertanya boleh tidak, tapi sesuai tuntunan atau tidak. Kalau orang itu memahami suruk sebagai duha, boleh pindah karena dia memahaminya duha. Tapi kalau dia memahaminya suruk, maka syarat suruk tidak keluar dari masjid. Maka perlu yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat itu ada. Ada yang bunda suruk pahalanya seperti haji dan umroh. Oke, lah tapi biro haji umroh ora payu dong. Kabeh salat suruk kabeh. Lha pahalanya wis padha daripada saya vaksin harus 30 juta tak nggo mangkat suruk wae. Ini ada yang memahami seperti itu. Jadi karena ada, jujur ya, saya tidak matur paham ya, tapi Muhammadiyah memahami suruk itu duha awal. Suruk itu duha di bagian awal. Ini ada jebakannya. Jebakannya di mana? Seperti Ramadan. Ramadan itu orang bilang banyak ampunan, banyak maghfirah, ya ampunan maghfirah, banyak rahmat, banyak pahala. Tapi ada jebakannya. Jebakannya di mana? Barang siapa masuk bulan Ramadan sampai Ramadannya pergi, kamu tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, maka kamu terlaknat. Ini kan jebakan kita. Kalau nggak bisa ngambil ampunane Allah, kita justru ini kayak ayam mati di lumbung padi. Saking bodone ayame, wong ning lumbung padi kok ngantek kelaparan. Nah ini kan mahfirah itu banyak sekali, lewat perbuatan baik, lewat istighfar, lewat tawakal, lewat apa kan dapat. Pintunya banyak. Ngantek ora itu kok Ramadane lunga. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang terlaknat. Dijawab karo Nabi, amin, dongane Jibril. Padahal sholat yang terlarang diantaranya sholat ketika matahari terbit. Untuk membedakan detik ini kan angel banget Bu. Taruhlah matahari jedule jam 5.30. Mestinya suruknya jam 5.31 detik setelah ini, karena proses jedul ini kan nggak boleh kita sholat ya. Nah ini kan jebak loh. Nek leku ngitung jam salah, aku pas ini, maka wong sing pengen selamat simple, dia ini menjadi duka
awal. Jadi tempat saya ada beberapa suruk, orang suruk gitu. Kalau pengajian akad pagi itu jamnya sudah menunjukkan suruk tit gitu. Tapi sing ngisi kadang-kadang nekat 5 menit. Ben apa? Ning dhuwur sisan matahari ini. Tidak pas. Betul, kan ada itu saat terlarangnya sholat. Akhirnya kita nunggu sampai betul-betul matahari. Nah, bagi orang yang seperti ini, cari aman dan tentrem, sisan dilepaske suruknya. Itu loh Bu. Misalnya ambrulnya itu 5:30, digenepin 5:30, 5:10. Jadi tidak pada saat matahari terbit. Ketika orang itu memahami itu duha awal, dia subuh ning kono, selak ngoyak kene eneng taklim, terus melayu rene salat ning kene, monggo, karena dia pemahamannya duha. Tapi kalau dia pakai yang pemahaman suruk, mestinya suruk itu tidak boleh keluar dari masjid, ya tetap di situ gitu ya. Karena aduh, kalau udah ngomong khilafiyah itu besok kalau ada waktunya, ya. Bunda, kalau sudah tarawih boleh tahajud apa enggak? Ya rame, panjang, ora gelem tekon mau, saiki waktune wis entek ana situ. Terima kasih bunda-bunda, bapak yang saya hormati. Demikian yang saya aturke pas nggih. Jadi 1 jam kita alhamdulillah materi, 15 menit kita tanya jawab. Mudah-mudahan ada keberkahan dan ridho dari Allah untuk taklim kita pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf segala kurangnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.